Assalamualaikum, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video kali ini, saya akan menggambarkan dan sekaligus menceritakan satu cerita dengan judul Cergam. Kali ini merupakan kisah yang diceritakan oleh salah seorang sahabat saya, Agus Toha. Orang tua Agus yang berasal dari daerah Banten karena ada keperluan pekerjaan memboyong keluarganya di daerah Batu Tulis, Jombang, Jawa Timur. Keluarga kecil itu tinggal di salah satu rumah kontrakan di daerah area perkebunan atau pabrik tebu. Rumah sederhana yang terbuat dari bata dengan bagian belakang rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Di sisi kanan rumah terdapat beberapa rumah warga lainnya, sedangkan di sisi kiri rumah merupakan jalan yang dibatasi dengan tembok dari bata. Namun di belakang rumah terdapat barisan rumpun bambu yang sangat lebat yang berbatasan dengan aliran sungai kecil yang ada di belakangnya. Agus Toha masih ingat saat itu tepatnya pada hari Minggu, hari libur di mana semua anggota keluarga sedang di rumah. Pagi itu sang ibu sedang memasak di dapur. Agus kecil yang sedari tadi asik bermain, kemudian menyusul sang ibunya ke dapur yang terbuat dari anyaman bambu. Beberapa saat Agus sampai di dapur, ia terpana, matanya menangkap sesuatu penampakan yang sangat aneh di sudut dinding dapur. Tepatnya di sebuah bolongan dinding bambu yang mungkin telah koyak dimakan oleh usia. Di bolongan yang tembus ke belakang rumah tersebut, Agus melihat 3 sosok kecil sebesar kepalan tangan berbaris di lubang tersebut. Terlihat sosok pertama adalah sosok yang memakai peci atau kopiah. Yang kedua adalah sosok dengan kepala yang gundul. Dan yang ketiga, ia melihat sosok dengan rambut yang panjang. Melihat hal tersebut, Agus kecil yang masih duduk di taman kanak-kanak waktu itu hanya bisa terpana melihatnya. Sementara ibu tidak menyadari hal tersebut dan masih terus memasak. Rasa penasaran Agus yang begitu besar membuat Agus Toha kecil yang lugu itu berjalan keluar dapur. Langkah kakinya mengarah ke belakang rumahnya, tepatnya di bolongan dinding bambu di mana ia melihat 3 sosok misterius tersebut. Ia pun mengambil galah mencoba mengusik penampakan yang telah ia lihat di dalam dapur dengan menusukkan ujung galah ke bolongan dinding di dapur rumahnya. Ternyata Agus tidak melihat penampakan tersebut. Kemudian Agus pun kembali ke dalam dapur di mana ibunya sedang memasak. Alangkah herannya Agus, penampakan dari 3 sosok tersebut masih ada dengan posisi yang sama di lubang tersebut. Rasa penasaran yang begitu besar membuat Agus Toha berulang kali ke belakang rumah sambil menyodokkan ujung galah ke bolongan dinding dapurnya. Namun tetap saja dari luar tidak ada penampakan tersebut. Pada malam harinya, sekitar jam 8 malam, saat Agus bersama bapaknya sedang berada di salah satu ruangan rumahnya, ibu sedang menidurkan adik Agus di kamar lainnya. Agus yang sedang memijit bapaknya sambil bercanda melihat sang ibu melintas di hadapan mereka menuju ke arah luar. Beberapa detik berlalu, kemudian Agus pun memanggil-manggil sang ibu dari arah luar. Tiba-tiba alangkah kagetnya Agus dan bapaknya
Ternyata terdengar suara jawaban ibu dari dalam kamar. Padahal ibu terlihat baru saja melintas di hadapan mereka menuju ke arah luar. Agus pun menanyakan perihal tersebut kepada ibunya. Ibu pun juga heran, karena sedari tadi ibu tidak pernah keluar kamar karena menidurkan adik Agus. Jadi siapa yang melintas di hadapan Agus dan bapaknya saat itu? Sampai saat ini, kejadian yang dialami oleh Agus Thoha di waktu kecil itu masih membekas di ingatannya tentang penampakan sosok misterius. Demikianlah video cerita bergambar kali ini. Sampai jumpa di video cerita bergambar lainnya. Terima kasih. Wassalam.